Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa qa'idina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa salli ala sayyidina Muhammad kullama ghafala an dzikrihil ghafilun ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa qulu qawlan karima. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'an, fa inna hamalatal Qur'an fi dhilli arshillah yawma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberi kesempatan hidup di dunia untuk memperbaiki diri, memperbanyak bekal. Yakinlah suatu saat kita pasti akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pesannya adalah watazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insyaallah akan mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, Allah berfirman, Allah berpesan kepada kita, hendaklah takut meninggalkan generasi yang akan datang dalam kondisi lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah khawatir meninggalkan generasi di belakang kita, keturunan dan anak-anak kita yang lemah. Berkaitan dengan keturunan yang lemah, tentu saja itu harus disertai oleh satu upaya, dan upaya itulah yang disebut dengan pendidikan. Di dalam riwayat Tabrani yang dikutip oleh As-Sabuni di dalam kitabnya Min Kunuzis Sunnah, beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani tentang tarbiyatul abna, tentang pendidikan anak, tentang mendidik keturunan. Dan hadis yang disampaikan itu adalah hadis tentang pesan Rasulullah. Apa sabda Rasulullah? Addibu auladakum, didiklah anak-anak kalian, ala salasi khisalin, supaya mereka memiliki 3 karakter, 3 sifat. 3 karakter itu apa saja? Nabi kemudian mengatakan, didiklah anak-anakmu supaya mereka memiliki 3 karakter. Karakter yang pertama adalah supaya mereka hubbi nabiyyikum, mencintai nabi mereka, mencintai nabi kalian, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pesan pertama Nabi. Bagaimana mungkin seorang anak atau keturunan kita, bahkan kita, ta'zim, mengagungkan syariat, kalau kita tidak mencintai Nabi?
Bukankah banyak hadis, banyak riwayat yang menunjukkan bahwa memang kita harus atau diperintahkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi. Maka perhatikanlah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wajib bagi kita untuk membiasakan anak taat kepada Allah dan kemudian mengagungkan urusan-urusan agama dikarenakan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sebagai bagian dari kecintaan orang tua kepada anak dan kecintaan anak kepada orang tua. Jika kita mencintai anak-anak kita, maka ajarilah mereka dalam urusan agama supaya mereka kemudian menunjukkan kecintaannya kepada Nabi dengan melakukan atau dengan mempraktikkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Nabi yang kedua, didiklah anak-anakmu supaya memiliki karakter. Yang kedua yaitu hubbi wa hubbi ali baitihi, dan mencintai keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, inilah yang mungkin jarang dibahas. Kecintaan kepada keluarga Nabi atau Ahlul Bait itu adalah sesuatu yang banyak diriwayatkan dalam berbagai hadis. Sampai-sampai Imam Suyuti karena merasa gelisah tatkala melihat umat Islam kehilangan kecintaannya kepada Nabi dan keluarganya, kemudian mengumpulkan hadis-hadis tentang kecintaan kepada Ahlul Bait di dalam sebuah kitab, judulnya Ihya'ul Mayyit bi Fadaila Ahlil Bait. Jadi judulnya Ihya'ul Mayyit, menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati, bi Fadaila Ahlil Bait, yaitu tentang kecintaan kepada keluarga Nabi. Kita selalu menganggap bahwa kecintaan kepada Ahlul Bait itu adalah ajaran Syiah mungkin. Padahal kecintaan terhadap keluarga Nabi ternyata diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang banyak, walaupun memang bertebaran pada hadis-hadis yang sahih maupun pada hadis-hadis yang tidak sahih. Mungkin perdebatannya adalah tentang siapa Ahlul Bait itu. Jika kita memandang dari satu sisi, tentu saja sebagian mungkin menganggap Ahlul Bait hanyalah dari Ali bin Abi Thalib, Fatimah putri Rasulullah, Hasan dan Husain beserta keturunannya. Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan bahwasanya Ahlul Bait itu adalah seluruh keluarga Nabi, baik istri-istri Rasul, kemudian Ali bin Abi Thalib, Fatimah putri Rasulullah, Hasan dan Husain, termasuk di dalamnya keturunan Abdul Muthalib yang beragama Islam, yaitu Bani Hashim bin Abdi Manaf. Itulah yang disebut dengan Ahlul Bait. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutnya sebagai itrahku, sebagai keturunanku. Ahlul Bait itu adalah bagian dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kemudian Nabi menyatakan, didiklah anak-anakmu untuk memiliki karakter supaya mereka suka membaca Al-Quran. Hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan wa tilawatil Quran, dan didiklah anak-anakmu supaya suka membaca Al-Quran. Kemudian Nabi memberikan tambahan khusus untuk kecintaan terhadap membaca Al-Quran ini. Di dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, fa inna hammalatal Quran, sesungguhnya para pengemban Al-Quran, hamalah Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, disebut dengan hamalah Al-Quran. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang fi dhilli arshillah, dia akan mendapatkan perlindungan di arsy Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari tatkala tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya, dan mereka akan bersama-sama ma'a anbiya'ihi,
bersama para nabi, wa asfiyaihi, dan bersama orang-orang yang suci. Inilah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan generasi yang lemah karena tidak kita ajarkan anak-anak kita, keturunan kita mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan senang membaca Al-Quran. Itulah yang berakibat menyebabkan nanti generasi yang akan datang mungkin tidak seperti kita lagi. Kalau kita masih memahami banyak hal tentang Islam, banyak hal tentang Al-Quran, bagaimana dengan keturunan kita yang akan datang? Kalau kita masih senang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk mengikuti majelis ilmu, untuk mengikuti berbagai kajian, bagaimana dengan anak dan keturunan kita? Kalau kita sekarang masih senang beramal soleh, bagaimana dengan keturunan kita? Kalau kita tidak melakukan apa-apa dari sekarang, tidak melakukan upaya pendidikan yang benar sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan pesan Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan generasi yang lemah di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bidzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa kunu ma'as sadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita harus khawatir meninggalkan generasi yang akan datang dalam kondisi lemah. Menurut para ulama, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dikhawatirkan dari generasi yang akan datang. Pertama, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang akan datang, anak-anak keturunan kita yang lemah iman, lemah akidah. Dan itu sudah banyak terjadi, gampang meninggalkan agama, menukarkan agama dengan hal-hal yang lain. Gara-gara ingin menikahi wanita yang cantik, maka bisa jadi dia meninggalkan agamanya. Gara-gara karena butuh uang, karena ingin kekayaan, harta atau jabatan, dia menggadaikan keyakinannya. Yang kedua, jangan tinggalkan anak-anak kita yang lemah ilmu, terutama ilmu agama, terutama ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang Al-Hadis, ilmu tentang ajaran Islam. Demi Allah, tatkala anak-anak kita sukses di dunia, dia tidak akan pernah mempengaruhi kita tatkala kita sedang di alam kubur. Setinggi apapun jabatan anak kita, kalau dia tidak jadi anak yang soleh dan mendoakan kita, kita tidak dapat apa-apa. Ketika kita sudah dikubur nanti, maka yang ditunggu oleh kita bukanlah harta dan pemberiannya, tetapi doanya yang akan sampai kepada kita, permohonan ampunnya untuk kita. Apakah anak-anak kita akan melakukan itu kepada kita? Bergantung apa yang kita lakukan hari ini tatkala kita mendidik mereka. Yang ketiga, jangan tinggalkan anak-anak dan keturunan yang lemah amal. Lemah amal sehingga selalu berhitung tatkala dia melakukan sesuatu. Ada bayarannya tidak? Sesuai enggak? Cukup atau tidak? Apakah saya akan mendapatkan jadi terkenal, dapat jabatan atau tidak? Maka dia menjadi lemah beramal, lemah amal. Yang keempat, jangan tinggalkan anak-anak kita yang lemah fisik. Lemah fisik tentu saja akan berakibat pada kemampuannya beribadah kepada Allah. Bagaimana dia bisa berpuasa dengan baik kalau lemah fisik? Bagaimana dia bisa bangun malam kalau dia lemah fisik? Bagaimana dia bisa pergi haji kalau lemah fisik? Dan yang terakhir, jangan tinggalkan keturunan kita, generasi yang akan datang yang lemah ekonomi. Karena bagaimanapun ekonomi lah yang seringkali atau kadang-kadang menyebabkan seseorang menjadi kufur, seseorang menjadi dibutakan matanya dan hatinya sehingga melakukan berbagai
kemaksiatan atau dosa karena dorongan ekonomi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, mengasihi kita, menyayangi kita, istri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa idlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sadar kami sering zalim terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan jika Engkau tidak menyayangi kami, pasti kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, maafkan kesalahan mereka sebagaimana mereka sayangi mereka, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwartal arda bin nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, cahayai hati kami dengan cahaya hidayahmu, seperti Engkau cahayai bumi ini dengan sinar mataharimu selama-lamanya. Ya Allah, selama-lamanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri yang salihah, datangkan kepada kami anak-anak yang salih dan salihah, mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan senang membaca Al-Quran, menjadi hamalah Al-Quran. Jadikan mereka cahaya mata kami, membuat kami bahagia hidup di dunia ini, membuat kami mulia di akhirat kelak, dan jadikan kami teladan bagi keluarga orang-orang yang bertakwa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kemampuan kepada kami agar kami mampu melakukan yang benar itu, dan tampakkan kepada kami yang salah, yang batil itu batil, dan berikan kemampuan kepada kami agar kami mampu menghindari yang batil itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, ampuni dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ampuni dosa ulama-ulama kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami yang beriman ya Allah, ampuni dosa saudara dan kerabat kami ya Allah, ampuni dosa mereka ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.